Selamat pagi. Di sini materi kita yang selanjutnya adalah budidaya satwa harapan. Di mana satwa harapan itu adalah binatang atau satwa yang dipelihara atau diternakan, diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Nah, maksudnya di sini adalah ketika ada satwa atau ada binatang tertentu yang dibudidayakan, nah, dia harus bisa menghasilkan, diusahakan dia itu bisa menghasilkan bahan dan jasa ternak itu sendiri yang berguna untuk kepentingan hidup manusia. Itu maksudnya satwa harapan. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis satwa harapan. Yang pertama ada ulat sutra. Semua pasti mengenal ulat sutra ya. Kemudian yang selanjutnya ada cacing tanah, lebah madu, jangkrik, reptil. Nah, di sini reptil itu terdiri dari ular, buaya, iguana. Kemudian yang selanjutnya ada burung puyuh. Kemudian ada ikan arowana, rusa, anoa. Anoa ini sejenis kerbau kerdil. Nah, begitu dia. Ini jenis-jenis satwa harapan. Kemudian yang selanjutnya kita membahas sarana produksi satwa harapan. Nah, di sini sarana produksinya terbagi menjadi dua, ada alat dan bahannya. Yang pertama bahannya itu ada bibit. Nah, untuk membudidayakan satwa tersebut, kita harus lihat bibitnya dulu. Bibit yang baik itu diperoleh dari mana? Dari induk yang unggul. Dia terlihat dari ternak itu sehat dan tidak cacat. Nah, yang kemudian bahannya itu ada pakan. Pakan yang diberikan kepada ternak tersebut itu berupa campuran macam-macam bahan organik, ada juga yang anorganik. Nah, makanan itu semua bisa memenuhi kebutuhan zat makanan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi si ternak tersebut. Begitu. Kemudian, untuk obat-obatan. Nah, ternak itu tidak mungkin tidak terkena hama dan penyakit. Maka harus disediakan juga ketika kita membudidayakan ternak, disediakan juga obat-obatan yang bisa diberikan untuk pencegahan dan bahkan bisa menanggulangi hama dan penyakit. Yang selanjutnya ada air. Nah, air ini memiliki peranan penting untuk budidaya ternak. Untuk apa? Untuk menjaga kelembapan udara di sekitar kandang tersebut atau media hidup satwa harapan ternak yang dibudidayakan. Nah, kandang ini sangat berguna untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti dari hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, di sini ada syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi. Itu ada 7 jenis. Yang pertama, syaratnya ternak harus bisa bergerak dengan nyaman di dalamnya. Yang kedua, kandang bisa menunjang produktivitas. Yang ketiga, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Yang keempat, kandang mudah dibersihkan. Yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kemudian yang keenam ada kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak tersebut. Yang ketujuh, kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, itu dia syarat minimal kandang yang harus dipenuhi. Kemudian setelah bahan, kita membahas
alat untuk produksi Satwa Harapan. Yang pertama ada tempat minum, tempat makan, timbangan. Nah, kemudian ada sprayer atau alat penyemprot, dan yang terakhir ada pembersih kotoran. Itu dia sarana produksi Satwa Harapan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknik budidaya Satwa Harapan. Yang pertama itu ada pemeliharaan kandang. Nah, di sini pemeliharaan kandang itu sangat dibutuhkan, minimalnya seminggu sekali harus sudah dibersihkan. Karena apa? Kandang yang bersih itu dan nyaman itu sangat penting dalam budidaya Satwa Harapan. Untuk apa? Untuk menjaga kelembapannya. Nah, untuk menghindari juga ada tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit. Nah, jadi biasanya di tempat kandang itu kan ada tempat makan, tempat minum. Nah, itu juga harus dibersihkan. Kemudian dibersihkan juga lantai kandangnya dari kotoran yang lengket. Nah, coba perhatikan ini kandang-kandang yang ada di dalam gambar ini. Nah, di sini dia nampak pemeliharaan kandangnya rapi, ya kan? Ini ibu ambil contohnya kandang untuk lebah madu. Jadi dibuat seperti ini pasti ada tujuannya, supaya pemeliharaan kandangnya itu lebih diperhatikan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemilihan bibit. Nah, coba diperhatikan ini pemilihan bibit. Di gambar ini ibu ambil contohnya pemilihan bibit lebah madu. Nah, pemilihan bibit yang baik itu dilihat dari fisiknya, penampilan fisik ternak yang akan dibudidayakan. Contohnya lebah madu berikut ini. Dia kelihatan sehat, kemudian bentuk tubuhnya bagus, kemudian dia harus dipilih sifat fisiknya itu yang lincah dan tidak cacat. Nah, kalau sudah dipilih bibit-bibit yang unggul dari hewan tersebut yang akan dibudidayakan, maka itu merupakan ciri-ciri calon bibit yang baik. Supaya apa? Ketika nanti hasilnya setelah dibudidayakan, dia juga menghasilkan ternak yang baik juga. Itu maksudnya pemilihan bibit. Kemudian yang selanjutnya ada pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini hal yang paling penting untuk meningkatkan produktivitas ternak. Jadi kalau untuk pakan ternak ini dilihat dia jumlah kebutuhannya. Oh, umur sekian dia butuh makan yang seperti ini. Kemudian waktu pemberian makannya juga harus diperhatikan. Biasanya untuk makanan-makanan ternak ini dia biasanya memiliki seperti jangkrik. Biasanya memiliki pakan yang pakan tambahan, contohnya itu ada sayuran, atau sayuran itu dicampur dengan pelet atau bekatul. Itu dia untuk pemberian pakan. Nah, pakan yang baik itu ketika diberikan kepada satwa itu akan menunjang produktivitasnya juga, dia semakin bagus begitu. Kemudian yang selanjutnya teknik budidaya Satwa Harapan itu adalah pencegahan hama dan penyakit. Nah, hama atau penyakit yang dimaksud untuk ternak Satwa Harapan ini contohnya ada semut, kemudian ini kutu tanah, ada unggas, ini ayam dan bebek, kemudian tikus, tokek, dan rayap. Nah, ini maksudnya tidak mungkin suatu ternak atau satwa itu tidak mengalami penyakit. Nah, ini ada hama atau penyakit ini yang sifatnya dia kompetitor, kemudian ada juga dia yang predator. Nah, predator contohnya seperti ini, tikus, ayam, bebek, tokek, itu dia.
Nah, kemudian untuk mencegah hama dan penyakit ini apa yang dilakukan? Supaya tidak terkena hama dan penyakit yang ini tadi, apa yang dilakukan? Contohnya yang pertama, dijaga kebersihan lingkungan kandangnya itu. Ya kan? Kemudian kalau ada semut ini, apa yang dilakukan? Diantisipasi semut itu dengan contohnya menggunakan kapur semut. Kemudian supaya tidak ada tikus atau tokek, apa yang dilakukan? Ditutup kandangnya dengan baik. Kemudian supaya tidak ada kutu tanah, dilakukannya fermentasi media cacing, contohnya seperti itu. Nah, itulah dia teknik budidaya satwa harapan. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Yang kedua, pemilihan bibit. Yang ketiga, pemberian pakan. Dan yang terakhir, pencegahan hama dan penyakit. Sampai di sini materi kita tentang budidaya satwa harapan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih.